Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih dan solihahnya Ustazah? Sehat semua kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika, dena dan skala. Apakah sudah siap untuk belajar? Ustazah mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Materi kita yang pertama adalah dena dan arah mata angin. Hayo, adakah yang tahu apa itu dena dan arah mata angin? Ustazah jelaskan ya. Apa itu dena? Dena atau peta adalah gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Nah, di sini apa itu kegunaan dena Ustazah? Kegunaan dena atau peta adalah memudahkan kita menemukan lokasi suatu tempat. Bagaimana anak-anak? Sampai sini paham kan? Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah arah mata angin. Adakah yang tahu apa itu arah mata angin? Arah mata angin adalah panduan yang digunakan untuk menentukan arah dalam navigasi, kompas, dan peta. Selanjutnya adalah gambar arah mata angin. Nah, di sini ada 8 arah mata angin yang terdiri dari utara, barat, timur, selatan, barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara. Hayo, adakah yang baru tahu? Nah, kita lanjut ya agar lebih paham. Selanjutnya adalah perhatikan denah berikut. Di sini, Ustazah memiliki sebuah denah yang terdiri dari beberapa lokasi, di antaranya Pasar Gede, Bank Swadaya, kantor polisi, Rumah Sakit Medika, SDN Cemara, Rumah Ani, Rumah Doni, dan Koperasi. Pertanyaannya, jika Rumah Sakit Medika sebagai titik acuannya, tentukan letak tempat lainnya berdasarkan arah mata angin. Sebelumnya, Ustazah sudah menjelaskan ada 8 arah mata angin. Nah, yang kita tentukan yang pertama adalah arah utara. Kalian perhatikan arah utara sesuai petunjuk arah mata angin seperti berikut. Nah, sebelah utara terdapat adalah lapangan. Yang kedua adalah sebelah timur. Nah, sebelah timur sudah jelas sekali ya, yaitu terdapat SDN Cemara. Selanjutnya adalah sebelah barat. Kalian perhatikan sebelah barat. Sebelah barat terdapat kantor polisi. Selanjutnya, yaitu sebelah selatan. Kalian perhatikan arah selatan. Sebelah selatan terdapat lokasi, ya benar, Rumah Doni. Selanjutnya, arah tenggara. Arah tenggara terdapat apa Nana? Nah, arah tenggara yaitu pojok kanan bawah, yaitu Koperasi. Selanjutnya,
barat daya. Barat daya terdapat apa? Nah, barat daya adalah pojok kiri bawah, yaitu rumah Ani. Selanjutnya, yaitu barat laut. Barat laut terdapat di sebelah pojok kiri atas, yaitu Pasar Gede. Selanjutnya, timur laut. Ada di sebelah pojok kanan atas, yaitu Bank Swadaya. Nah, di sini ada 8 arah mata angin yang sudah Ustazah jelaskan. Bagaimana? Sudah paham kan anak-anak? Kita lanjut materi berikutnya ya. Selanjutnya adalah perhatikan denah berikut. Di sini, Ustazah memiliki sebuah denah lagi yang terdiri dari beberapa lokasi, di antaranya kantor pos, rumah sakit, rumah Aldi, sekolah, rumah Deni, pasar, dan rumah Dian. Nah, di sini pertanyaannya adalah di sebelah utara rumah Deni terdapat. Nah, sebelumnya kalian harus mengetahui arah mata angin. Arah mata angin sudah Ustazah letakkan di pojok kiri bawah. Ustazah ulangi lagi, pertanyaannya adalah di sebelah utara rumah Deni terdapat. Ya, benar. Di sebelah utara rumah Deni terdapat rumah sakit. Pertanyaan yang kedua, rumah Dian terdapat di sebelah mananya rumah Aldi? Nah, kalian perhatikan rumah Aldi dan rumah Dian. Jadi, rumah Dian terdapat di sebelah selatan rumah Aldi. Pertanyaan yang ketiga, di sebelah tenggara kantor pos terdapat. Nah, kalian perhatikan kantor pos. Kantor pos terletak di pojok kiri atas. Jadi, di sebelah tenggara kantor pos terdapat rumah Deni. Jadi, arah tenggara terletak di pojok kanan bawah. Selanjutnya, rumah sakit berada di sebelah mananya sekolah. Kalian perhatikan rumah sakit dan sekolah. Jadi, rumah sakit berada di sebelah timur laut sekolah. Jadi, arah timur laut terletak di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya, di sebelah barat daya, rumah sakit terdapat apa? Kalian perhatikan arah barat daya dan perhatikan lokasi rumah sakit. Nah, pertanyaannya, di sebelah barat daya rumah sakit terdapat. Nah, iya benar. Di sebelah barat daya rumah sakit terdapat sekolah. Bagaimana, anak-anak? Sudah paham kan? Ustazah lanjut materi berikutnya ya. Selanjutnya adalah posisi benda dan titik pada bidang koordinat. Adakah yang tahu apa itu bidang koordinat? Bidang koordinat adalah letak suatu tempat atau benda yang dapat digambarkan dalam peta-peta yang tersusun dalam baris dan kolom. Nah, di sini Ustazah memiliki sebuah gambar. Ustazah jelaskan. Letak suatu benda atau titik dapat digambarkan pada koordinat kartesius. Nah, di sini terdiri dari dua sumbu, di mana X merupakan sumbu mendatar atau disebut dengan apsis, dan Y merupakan sumbu tegak yang disebut dengan ordinat. Nah, bagaimana untuk penulisannya Ustazah? Di sini, penulisannya menggunakan pasangan terurut, yaitu X, Y. Kalian dahulukan sumbu X,
lalu kalian perhatikan sumbu Y. Ustazah jelaskan ya. Kalian perhatikan letak rumah Ani. Nah, rumah Ani terletak di koordinat apa? Nah, iya, rumah Ani terletak di koordinat C, 1. Jadi C termasuk sumbu X dan 1 termasuk sumbu Y. Nah, selanjutnya kalian perhatikan gambar kantor polisi. Nah, kantor polisi terletak di koordinat apa? Kantor polisi terletak di koordinat B, 2. B sebagai sumbu X dan 2 sebagai sumbu Y. Selanjutnya, kalian perhatikan balai kota. Nah, kira-kira balai kota terletak di koordinat? Ya, balai kota terletak di koordinat B, 4. B sebagai sumbu X atau apsis dan 4 sebagai sumbu Y atau ordinat. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar puskesmas. Nah, puskesmas itu terletak di koordinat apa? Nah, puskesmas terletak di koordinat E, 2. E sebagai sumbu X dan 2 sebagai sumbu Y. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar lapangan. Lapangan terletak di koordinat? Ya, lapangan terletak di koordinat E, 4. E sebagai sumbu X atau apsis dan 4 sebagai sumbu Y atau ordinat. Selanjutnya, SD Tunas. Kalian perhatikan SD Tunas. Nah, terletak di koordinat G, 3. G termasuk sumbu X dan 3 termasuk sumbu Y. Dan yang terakhir adalah rumah Dodi. Kalian perhatikan rumah Dodi. Rumah Dodi terletak di koordinat H, 4. H sebagai sumbu X dan 4 sebagai sumbu Y. Bagaimana? Sudah paham kan? Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah perhatikan gambar berikut. Di sini, Ustazah memiliki sebuah gambar, yaitu biasanya disebut dengan koordinat kartesius. Koordinat kartesius yaitu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Sedikit berbeda dengan sebelumnya, jika sebelumnya terdapat sumbu X dan sumbu Y, tapi dengan gambar, sedangkan pada gambar ini hanya terdapat 3 titik saja, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Nah, pertanyaannya, pada gambar koordinat titik A, B, dan C, silakan kalian tentukan titik A dan titik B dan titik C terdapat sumbu X dan sumbu Y mana saja. Nah, pada gambar koordinat titik A terletak di koordinat negatif 3, negatif 3. Sumbu X ditulis terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan sumbu Y. Untuk titik B terletak di koordinat titik negatif 2, 1. Negatif 2 sebagai sumbu X dan 1 sebagai sumbu Y. Dan C terletak di koordinat 2, 2. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika ketiga titik, yaitu A, B, dan C, jika dihubungkan akan terbentuk apa? Nah, kalian perhatikan titik A, B, dan C. Jika kalian tarik garis lurus, akan membentuk bangun apa? Nah, iya benar. Jika ketiga titik dihubungkan akan terbentuk segitiga ABC. Bagaimana anak-anak?
Sudah paham kan? Kita lanjut materi berikutnya ya. Selanjutnya adalah contoh. Perhatikan letak beberapa planet berikut. Pada gambar berikut, terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu horizontal atau sumbu mendatar, atau sumbu X, dan sumbu vertikal atau sumbu tegak atau sumbu Y. Nah, di sini ada 5 planet yang terdiri dari planet Mars, planet Bumi, planet Saturnus, planet Jupiter, dan planet Merkurius. Nah, kalian tentukan letak dari beberapa planet berikut. Kalian perhatikan planet Mars. Planet Mars terletak di titik. Ya, planet Mars terletak di titik 5,1. 5 sebagai sumbu horizontal atau sumbu X, dan 1 termasuk sumbu Y atau sumbu vertikal. Selanjutnya yaitu Bumi. Nah, Bumi terletak di 2,2. Yang ketiga, Saturnus terletak di titik 3,4. 3 sebagai sumbu X atau sumbu horizontal, dan 4 sebagai sumbu Y atau sumbu vertikal. Selanjutnya, yang keempat, yaitu Jupiter, terletak di titik 6,4. 6 sebagai sumbu horizontal atau sumbu X, dan 4 sebagai sumbu vertikal atau sumbu Y. Selanjutnya, yaitu Merkurius. Merkurius terletak di titik 8,4. 8 sebagai sumbu X atau sumbu horizontal, dan 4 sebagai sumbu Y atau sumbu vertikal. Bagaimana anak-anak? Paham kan? Ustazah lanjut materi berikutnya ya. Masih semangat kan belajarnya? Selanjutnya adalah tentukan letak koordinat benda-benda berikut. Di sini, Ustazah memiliki 6 benda yang terdiri dari topi, radio, kamera, jam dinding, buku, dan televisi. Nah, yang kita tentukan adalah kita menentukan 6 benda berikut letak koordinatnya. Yang pertama adalah gambar topi. Kalian perhatikan gambar topi. Gambar topi terletak di koordinat 1, A. 1 sebagai sumbu X dan A sebagai sumbu Y. Gambar selanjutnya adalah radio. Radio terletak di koordinat 3, A. 3 sebagai sumbu X dan A sebagai sumbu Y. Benda selanjutnya adalah kamera. Kamera terletak di koordinat 4, B. 4 sebagai sumbu X dan B sebagai sumbu Y. Selanjutnya, jam dinding terletak di koordinat 2, C. 2 sebagai sumbu X dan C sebagai sumbu Y. Selanjutnya, buku terletak di koordinat 4, D. 4 sebagai sumbu X atau sumbu mendatar, dan D sebagai sumbu Y atau sumbu tegak. Selanjutnya, televisi terletak di koordinat 2, E. 2 sebagai sumbu X dan E sebagai sumbu Y. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Kita lanjut ya.
Selanjutnya adalah skala pada Dena. Adakah yang tahu apa itu skala pada Dena? Apa itu skala? Skala adalah perbandingan jarak antara dua tempat pada Dena atau peta dengan jarak sebenarnya. Misal, jika pada peta atau Dena tertulis skala 1:100 atau 1 dibagi 100, artinya jarak 1 cm pada peta atau Dena mewakili 100 cm atau 1 meter jarak sebenarnya. Nah, ditentukan rumus sebagai berikut. Skala sama dengan jarak pada gambar atau Dena dibagi dengan jarak sebenarnya. Atau bisa kalian tulis dengan skala sama dengan JP per JS. JP sebagai jarak peta dibagi dengan JS atau jarak sebenarnya. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah contoh 1, yaitu jarak rumah Bayu dan sekolah pada sebuah Dena adalah 6 cm. Jika jarak sebenarnya rumah Bayu dan sekolah adalah 300 meter, berapa skala Dena tersebut? Adakah yang masih ingat bagaimana rumus skala Dena? Oke, penyelesaian. Rumus skala sama dengan jarak pada gambar atau Dena dibagi dengan jarak sebenarnya. Kita masukkan sesuai yang diketahui pada soal. Jarak pada gambar atau Dena yaitu 6 cm dibagi dengan jarak sebenarnya yaitu 300 meter. Kalian jadikan kesatuan cm yaitu 6 cm dibagi dengan 30.000 cm sama dengan 1/5000. Jadi, skala Dena tersebut adalah 1/5000 atau 1/5000. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Kita lanjut contoh berikutnya ya. Selanjutnya adalah contoh 2, yaitu sebuah peta memiliki skala 1:1 juta. Jika jarak kota A dan kota B pada peta tersebut adalah 15 cm, berapakah jarak kedua kota tersebut sebenarnya? Oke, penyelesaian. Nah, rumus skala adalah jarak pada gambar atau Dena dibagi dengan jarak sebenarnya. Yang ditanyakan pada soal adalah jarak sebenarnya. Untuk mencari jarak sebenarnya adalah bagaimana? Iya, jarak pada peta dibagi dengan skala. Jadi dapat ditulis dengan 15 cm dibagi dengan 1/1 juta sama dengan 15 dikali 1 juta sama dengan 15 juta cm. Kita ubah satuannya ke kilometer. Jadi 150 kilometer. Jadi jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 150 kilometer. Bagaimana anak-anak? Sampai sini paham kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham apa yang sudah Ustazah jelaskan ya. Tetap semangat belajar dan ibadahnya ya. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ustazah akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.